Selamat datang di laporan akhir KKN Kuliah Kerja Nyata kami yang dilaksanakan di Desa Pemulihan. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas berbagai kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan desa. Mulai dari praktik inseminasi buatan pada ternak domba, pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk, pembuatan video company profile desa pemulihan, dan upgrading SDM, hingga pemberdayaan UMKM dengan strategi pemasaran, branding, dan implementasi QRIS. Kami berharap hasil-hasil yang kami capai dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa pemulihan ini. Bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan kesejahteraan peternak? Apa yang bisa kita lakukan dengan limbah pertanian yang selama ini terabaikan? Dan bagaimana desa bisa maju dengan dukungan SDM yang berkualitas serta UMKM yang berkembang pesat? Temukan jawabannya dalam video ini. KKN PPM Integratif 203. Berikut merupakan rencana program kerja subkelompok 1 sampai subkelompok 4. Pada subkelompok 1 mengambil tema teknologi reproduksi dan kesehatan reproduksi hewan yang dilaksanakan di Desa Pemulihan dengan objeknya berupa peternak di Desa Pemulihan. Metode yang dilakukan merupakan penyuluhan mengenai kesehatan dan pelatihan inseminasi buatan atau IB dan sinkronisasi estrus atau SE dengan waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 23 Januari 2025 dengan cara penyuluhan mengenai teknologi reproduksi dan kesehatan hewan. Yang kedua, pada tanggal 4 Februari 2025 dengan cara pelatihan mengenai inseminasi buatan atau IB dan sinkronisasi estrus atau SE. Untuk sub kelompok 2 mengambil tema pengolahan limbah peternakan dan pertanian dengan objek proker yang diambil merupakan peternak dan petani pada Desa Pemulihan. Metode yang dilakukan merupakan penyuluhan mengenai pengolahan limbah seperti tata cara, hasil, serta manfaat yang dapat diberikan. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Kamis 23 Januari 2025 dengan cara penyuluhan pengolahan limbah peternakan dan pertanian. Dan yang kedua, dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 dengan cara diskusi bersama dengan peternak dan petani yang ada di Desa Pemulihan. Pada rencana program kerja subkelompok 3 mengambil tema yang merupakan upgrading SDM BUMDes dan pembuatan video profil desa atau company profile. Pada upgrading SDM BUMDes dilakukan pada tanggal 13 sampai 20 Januari yang dilakukan dengan cara observasi awal dan pengumpulan data fasilitas, mata pencarian, UMKM, dan keunggulan yang ada di Desa Pemulihan. Lalu pada tanggal 30 Januari 2025 dengan cara upgrading SDM BUMDes. Selanjutnya pembuatan video profil desa yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 Januari dengan cara diskusi dengan aparatur desa mengenai company profile dan juga pembuatan skrip. Yang selanjutnya dilakukan syuting company profile pada tanggal 26 Januari sampai 6 Februari. Selanjutnya pada tanggal 5 sampai 10 Februari 2025 dilakukan untuk mengedit video company profile sampai selesai. Rencana program kerja subkelompok 4 mengambil tema peningkatan pemasaran produk, branding, dan implementasi QRIS. Untuk objeknya yaitu para UMKM di Desa Pemulihan. Metode yang dilakukan merupakan sosialisasi door to door kepada para UMKM yang ada di Desa Pemulihan. Waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 12 sampai 21 Januari dilakukan observasi awal dan pengumpulan data UMKM di Desa Pemulihan.
Pada tanggal 22-26 Januari 2025 dilakukan diskusi dengan aparatur desa serta penyusunan materi. Pada tanggal 27 Januari sampai tanggal 31 Januari dilakukan pelaksanaan pendampingan UMKM secara door to door. Pada tanggal 31 Januari sampai 4 Februari dilakukan implementasi QRIS dan branding UMKM yang ada di Desa Pemulihan, serta terakhir pada tanggal 5-10 Februari 2025 dilakukan evaluasi dan tindak lanjut program. Seribu kenangan telah dibuat. Tawa, canda, tekanan, kesedihan, semua sudah berlalu. Banyak hal yang kita lewatin bersama. Mulai dari tugas-tugas yang gak ada habisnya, sampai malam-malam begadang ngerjain laporan. Tapi yang paling berkesan ya momen-momen kecil itu. Ngobrol hingga lupa waktu, berbagi cerita bersama teman-teman KKN, atau hanya sekedar jalan-jalan sore, melihat pemandangan yang bikin hati kita tenang. Gak bisa dilupakan juga ketika kita semua harus saling bantu buat menyelesaikan segala masalah yang ada. Ada saat saya merasa stres, tapi di saat yang sama juga ada momen di mana kita tertawa bersama tanpa beban. Gak ada yang nyangka kalau KKN ini bakal ngasih banyak pelajaran hidup tentang kerjasama, sabar, dan menghargai orang lain. Meski sudah selesai, kenangan itu akan tetap ada pada diri kita. Kenangan yang tidak akan bakal hilang. Semuanya jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Sekarang, kita cuma bisa tersenyum mengingat bagaimana serunya dulu. Terima kasih untuk setiap momen, untuk setiap tawa, setiap sedih, dan cerita yang sudah kita bagi. KKN 203, meskipun sudah berlalu, tetap hidup dalam ingatan kita.